Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahinya ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'at-tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah masih memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman. Saya di sini selaku moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian CV pemateri, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab jika waktunya cukup, yang kelima penutupan. Baik, langsung saja kita memulai acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kurikulum kita ya. Nama Anggi Lingga Adiatama. Tempat tanggal lahir Bandung 4 Agustus 1968. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Warganegaraan Indonesia. Status lajang. Alamat sekarang Jalan Salui Selatan, RT 04 RW 14 Desa Sayati. Telepon boleh dicatat jika diperlukan 0896 59 14 6866. Ulangi 0896 59 14 6866. Email anggi4898@gmail.com. Riwayat pendidikan SD Negeri Angkasa 4, SMP Negeri 2 Margahayu, SMA Muhammadiyah 4. Pengalaman organisasi. Anggota Perkaderan Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 4. Anggota KDI Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bandung Selatan tahun 2017. Ketua Bidang PIP Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bandung Selatan 2019. Anggota Perkaderan PDIM Kabupaten Bandung 2018 sampai dengan 2020. Moto hidup bergerak bermanfaat untuk banyak orang karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja ke penyampaian materi kepada Kang Anggi Lingga Adiatama, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang sangat luar biasa, Kang Arkan. Ya, kita mulai ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satu nikmat yang kita rasakan saat ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat sehat dan nikmat hidup. Karena ketika kita sehat tapi nggak hidup kan nggak juga ya. Tapi kita hidup tapi nggak sehat, nggak enak juga. Kalau kita misalkan dikasih sakit batuk aja sama Allah, mau tidur nggak enak, nggak tenang, mau sekolah batuk-batukan nggak enak juga. Terus juga pilek ataupun sakit perut nggak enak juga. Makanya di sini apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Jadi nikmat sehat ini memang sangat
apa ya, sangat dibutuhkan gitu. Ketika kita sakit, barulah kita kerasa oh ternyata sehat itu benar-benar nikmat gitu ya. Makanya kita sering-sering mengucapkan rasa syukur kita dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa ingat kepada Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan juga salawat serta salam lupa juga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini di acara Fortasi tahun 2020 di SMA Muhammadiyah 4 Nagarayu sangat berbeda sekali dengan tahun kemarin. Jadi mungkin saya agak kaku ya, karena tahun kemarin itu saya memang ada di ruang ini, dan ternyata sekarang peserta Fortasi kali ini berada di rumah masing-masing gitu ya, berada di rumah aja karena memang masih dihantui oleh pandemi corona atau COVID-19. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar terutama untuk senantiasa menuntut ilmu dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar Islam kan itu harus tertib beribadah, tertib belajar kan, tertib berorganisasi itu ikatan belajar Muhammadiyah. Ya, langsung saja kita masuk ke materi tanpa berlama-lama lagi. Materi yang akan kita bahas di sini adalah materi bab akhlak. Sebenarnya ini materi yang sangat berat buat saya pribadi karena saya pribadi pun dari segi akhlak belum terlalu baik gitu ya, belum terlalu sempurna karena masih belajar untuk memperbaiki akhlak. Jadi bisa jadi bahan masalah saya diri sendiri gitu. Dan kawan-kawan, mudah-mudahan setelah apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Akhlak. Jadi akhlak ini merupakan suatu yang melekat dalam jiwa kita, melekat di dalam jiwa manusia, yang di dalamnya itu terakhir bisa dibaca di juga. Dalam itu memang terakhir perbuatan-perbuatan atau aksi tindakan yang spontanitas tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari, namun kita lakukan itu terasa mudah. Jadi nggak istilahnya nggak dibuat-buat. Itu adalah akhlak. Dan pun juga akhlakul karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji. Dan memang kita hidup di dunia ini benar harus menggunakan akhlak yang baik, karena akhlak ini merupakan suatu hormat yang hubungan antara manusia juga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala juga harus. Nah, akhlak ini dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya itu akhlak manusia tadi. Ketika kita istilahnya apa ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu melakukan aktivitas-aktivitas yang harus sebagai orang muslim itu harus sesuai dengan kewajibannya. Akhlak manusia terhadap dirinya, di mana setiap orang berkewajiban melihat diri, entah itu dari cara berpakaian, menggunakan pakaian yang bersih, terus juga menjaga kesehatan diri kita, dan juga senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pun ada juga akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana Kang? Jadi akhlak manusia terhadap Allah yang baik itu seperti apa? Ada yang tahu? Jadi akhlak yang baik kepada Allah itu senantiasa berhusnuzon atau berprasangka baik. Apapun yang kita terima, apapun masalah-masalah yang kita hadapi, itu semuanya datang dari Allah. Bagaimana kita menyikapinya dengan baik? Bagaimana kita berprasangka bahwa apa yang menimpa kita ini, kalaupun memang ini adalah suatu kesedihan, mungkin Allah senantiasa melatih kita untuk bisa menjadi kuat. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, Allah senantiasa menguji yang kebahagiaan itu apakah kita bersyukur atau kita malah
merasa bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah hasil usaha kita. Kita merasa misalkan, oh saya ranking satu mungkin karena memang saya pintar, atau saya rajin belajar, atau memang saya sudah berbakat dari lahir menjadi orang yang selalu juara. Terkadang kita merasa sombong, terkadang kita merasa angkuh gitu dengan potensi yang ada dalam diri kita. Padahal enggak, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita miliki, apa yang sesuatu yang hilang dari diri kita, itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akhlak manusia terhadap Allah. Bagaimana kita menerima hukum-hukum syariat Allah yang telah ditetapkan. Akhlak baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu yang kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya misalkan sholat sebagaimana mestinya, dan juga puasa, zakat, banyak ibadah-ibadah yang wajib dan ada juga ibadah-ibadah yang sunnah. Jangankan dari ibadah yang wajib, tidur ibadah, makan ibadah, menjaga kesehatan merupakan ibadah ketika memang kita sadar bahwa kehidupan kita itu memang hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa khalaqnal jinna wal insa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di rumah peserta Farkasi tahun 2020, mudah-mudahan kita senantiasa ingat kepada Allah bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita, maupun kita seorang pelajar ataupun seorang kakak dari adiknya, adik dari kakaknya, seorang orang tua, semuanya itu merupakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus menerima apapun yang didapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, entah itu masalah ataupun kebahagiaan seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah akhlak manusia terhadap sesama manusia, di mana kita saling bergantung karena manusia dengan sesamanya wajib saling membantu atau tolong menolong dalam kebaikan, karena saling menjaga jiwa, permata serta harta bendanya. Nah, ini di dalam kelas masyarakat, ketika kita belajar, terus guru juga sedang menjelaskan, memang kita harus menyimak ada gitu. Jadi ketika kita merasa ketika guru kita menjelaskan dengan tidak jelas, misalkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, atau mungkin guru kita sedang menceritakan pengalamannya, kita walaupun nggak ngerti ya istilahnya karena cerita kita harus mendengarkan dengan baik gitu. Kita harus berusaha memahaminya gitu. Banyak banget di kehidupan kita, ketika kita menjalani kehidupan itu banyak banget masalah-masalah yang memang harus kita hadapi bersama. Dan materi poin yang keempat, akhlak manusia terhadap makhluk lainnya, baik dengan jin, malaikat, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Ada batasannya untuk mengatur hubungan antar sesama itu. Akhlak manusia terhadap makhluk lainnya, misal ketika kita bertemu semut, apakah kita mencoba untuk membunuhnya? Kadang-kadang kita terlalu cuek dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Padahal kan semut, kecoa. Kadang kita kalau misalkan ketemu kecoa, pengennya tuh membunuh gitu, pengennya menginjak atau segala macam. Kalau misalkan memang mengganggu, boleh saja. Ketika kita sholat pun, misalkan ada kalajengking atau ular, itu boleh kita karena mengganggu. Tapi ketika kita hanya sedang lewat saja, nggak usahlah kita membenci makhluk ciptaan Allah, karena semua makhluk yang diciptakan itu anjing, babi dan binatang-binatang, semuanya itu ada manfaatnya, ada kegunaannya, ada maksud tujuan Allah menciptakan makhluk-makhluk yang seperti itu. Dan masuk ke bagian yang kedua ya,
akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah? Saya teringat ketika saya pernah mengikuti kajian. Jadi Ustaz itu bercerita tentang bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak Rasulullah itu sangat luar biasa, sangat agung. Bahkan disematkan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan ini menjadi pertimbangan, dan ingin dikatakan bahwa pengangkatan Nabi Muhammad itu karena keluhuran budi pekertinya, karena akhlaknya yang sangat mulia. Ketika ada seorang yang buta, dia istilahnya mengemis, seorang pengemis. Ketika Rasulullah melewat, dia itu selalu memberikan makan. Beliau itu selalu memberikan makanan, selalu menyuapinya gitu. Tapi di saat Rasulullah itu menyuapi orang yang buta itu berkata, jangan kamu percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi si orang yang buta itu selalu mencela. Setiap ada orang yang lewat, si orang buta itu selalu mencela Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu ketika melewatinya sering memberikan makanan. Tapi Nabi Muhammad itu luar biasa, tidak membencinya, tidak mencelanya, tidak sampai dendam gitu kepada orang buta tersebut. Nah, ketika Rasulullah meninggal dan digantikanlah yang seperti memberikan makan, memberikan yang minuman itu kepada orang buta itu diganti sama Abu Bakar. Nah, ketika yang menyuapinya Abu Bakar, si orang buta itu bertanya, kamu siapa? Kamu bukan orang yang sering memberikan makan kepadaku, kata si orang buta itu. Dan Abu Bakar berkata, yang memberikan makanmu waktu di dulu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu orang buta itu menangis karena ternyata yang sering dia celah, yang sering dia hina, yang sering dia maki itu adalah orang yang senantiasa setiap harinya memberikan makan kepadanya. Itu luar biasa Rasulullah SAW. Dan banyak banget akhlak Rasulullah itu bisa kita dicari. Nah, kita langsung masuk saja ke akhlak belajar dalam belajar. Perbuatan atau perilaku yang dilakukan siswa dalam proses belajar sangat berpengaruh terhadap intensitas belajar yang akan dilakukannya. Karena belajar adalah proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perilaku baru yang secara keseluruhan sebagai hasil orang individu itu sendiri dalam interaksi dalam lingkungan upacara ya. Jadi saya simpulkan saja untuk akhlak pelajar dalam belajar seperti yang tadi saya katakan, ada menuntut ilmu, ada juga ada menuntut ilmu. Yang dimana tadi saya jelaskan ketika kita memang berniat untuk belajar, dari mulai bangun tidur, menyiapkan apa yang harus disiapkan ketika belajar, buku, alat tulis dan segala macam. Kita pun ketika masuk sekolah, masuk ke kelas belajar, senantiasa menghormati guru, walaupun misalkan banyak sekali kekurangan dan tidak puas dengan apa yang disampaikan ataupun tidak dipahami, tapi kita pun ada akhlak untuk senantiasa menghormati orang yang mengajar. Sini pun saya ada catatan. Nah, ketika kita sering hadir dalam misalnya kajian atau orang-orang yang teman-teman yang suka ngaji itu di masjid, yang sering belajar, yang haus akan ini, ketika mendapatkan suatu ilmu itu, memang kita harus dibarengi dengan adanya adab, gitu ya. Jangan sampai ketika kita mendapatkan ilmu, lalu kita menganggap
semua orang itu meremehkan semua orang ya. Bentar ya. Nah, ini akhlak belajar dalam belajar yang harus kita perlukan dari mulai berdoa, kita berdoa supaya apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan, guru sampaikan, semuanya ada secercah ilmu yang bisa kita amalkan. Adanya doa, adanya niat untuk senantiasa belajar, terus juga menyiapkan perlengkapan, menyimak guru, bersungguh-sungguh dalam belajar, dan tidak bermain-main saat belajar. Dan ketika kita pulang sekolah pun kita istirahat, makan, dan kita mencoba murajaah, mengulang pelajaran sebelumnya dan mengulang pelajaran sebelumnya. Lalu kita melakukan aktivitas lagi. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, ini ada beberapa kata-kata motivasi sedikit. Kalau kita dalam posisi belajar, jangan pernah kita menilai orang yang mengajar, karena terus terang diri saya sendiri pun masih belajar. Jadi alhamdulillah sebenarnya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga terima kasih kepada pimpinan cabang yang telah memberikan amanah pada saya untuk mengisi materi di pagi hari ini. Sini pun saya mencoba untuk mengevaluasi diri dari segala kekurangan saya, karena saya kebilang orang yang memang sulit untuk berbicara di depan, karena ini baru pertama kali juga, sudah lama banget saya tidak presentasi seperti ini. Jadi mohon maaf segala kekurangannya, mudah-mudahan ada secercah ilmu yang bisa teman-teman yang ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tuliskan komen semakin Ada bertahan. lagi lanjut. 15 menit lagi ya. Kalau teman-teman yang ingin bertanya, ya saya coba untuk jawab pertanyaan itu. Nah itu tuh. Tolong. Menjawab. Ayo nonton kita belas semua itu. Kampus nih. Baik. Baik. Gak ada. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Terima kasih kepada Kak Ali yang telah menyampaikan tadi. Semoga materi
apakah kita bisa merubah akhlak seorang teman, Benar, Pak. merubah akhlak teman kita? Kalaupun bisa, gimana caranya? Kalau bisa gimana caranya? Ada cerita nih dikit. Misalnya dia ada contoh cerita. Ya, yang tadi saya ceritakan ketika ada seorang anak, dia sering mengikuti kajian, dia sering mengikuti kajian karena mengikuti remaja masjid. Jadi dari organisasi gabungan remaja masjid itu dia sering ke masjid-masjid. Setiap ada kajian, ustaz ini datang. Setiap ada kajian di masjid sana datang. Setiap ada kajian, sehingga ilmunya banyak. Dan ketika itu, ketika dia pulang, dia melihat bapaknya ketika ada nggak sholat, ketika istilahnya dia setiap, jadi sholatnya masih belum potong, tapi dia sudah 5 waktu. Jadi merasa dia, saya harus berdakwah, tapi dengan cara yang salah. Maksudnya gimana caranya? Seperti apa? Pak, ayo aku ngaji biar kita. Kira-kira itu bagus nggak? Seperti itu. Sofa. Itu ya. Jadi ketika kita baca, ketika kita menuntut ilmu, memang harus dibarengi dengan adabnya. Seperti misalkan saya pernah punya teman, dia bercerita karena dia seorang mahasiswa, dia merasa ilmunya itu terlalu tinggi, dia merasa terlalu pintar dibandingkan dosennya. Kebayang? Dia merasa dari segi ilmunya lebih banyak dia dibandingkan dosennya. Dari yang mungkin ilmu berbeda dengan literasi gurunya gitu ya. Tapi yang salahnya itu bukan ilmunya tapi sikapnya. Ketika ada misalkan nih teman-teman kalau hafal Al-Quran 30 juz, kalau teman-teman hafal Al-Quran 30 juz, terus diberi kesempatan menjadi imam, apakah di rakaat pertama harus baca 15 juz, rakaat kedua 15 juz saja? Itu ada akhlaknya. Nabi Muhammad menyarankan ketika kita sholat subuh itu bacaan suratnya yang panjang, ya enggak? Ya. Tapi ketika itu beliau membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa coba? Padahal dia menyarankan surat yang panjang kepada sahabatnya. Karena dia melihat ketika sebelum takbiratul ihram kan melihat kepada makmumnya ada seorang bayi yang menangis. Ada seorang bayi yang menangis menunggu puting air susu ibunya. Kebayang kalau misalkan surat Al-Baqarah sampai beres, itu bayinya bagus nangis. Terus kita coba hafal Al-Quran 2 juz. Nah, kita coba-coba nih subuh kita baca Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah di rakaat pertama dan rakaat keduanya surat-surat yang surat-surat yang di akhir gitu. Itu kebayang lamanya seperti apa. Tapi kita lihat ada orang tua. Nah, sebaiknya kita menggunakan surat-surat yang pendek. Nah, maksudnya gimana tadi dari pertanyaan yang kita sambungkan lagi? Bagaimana kita mengubah akhlak teman kita meskipun kita tidak bisa memberitahunya, karena memang kalau seangkatan biasanya memang sulit untuk mendengarkan gitu. Kadang orang itu mendengarkan seseorang yang diidolakannya atau seseorang yang dihormatinya. Kita bisa minta tolong ketika ada teman kita yang jalan hidupnya mengecewakan atau cara menjalani hidupnya itu kita sebenarnya kasihan dengan apa yang dilakukan oleh teman kita, perbuatannya kurang baik. Tapi kita ketika ngasih tahu dia malah marah. Berarti caranya bagaimana? Bukan kita, tapi kita nggak tahu. Entah itu kepada orang tuanya, kasih tahu, Bu, maaf, anak ibu begini, bisa nggak? Biar kita nyaman, biar kita bisa bersama lagi lah, bisa main-main lagi. Atau kepada gurunya seperti
itu misalkan kita ajak main ke rumah teman atau orang tua orang-orang yang lebih tua darinya. Karena kalau anak muda biasanya memang egonya terlalu tinggi gitu. Kalau misalkan dinasihati oleh temannya sendiri, kadang nggak nerima karena dia merasa paling tua. Jadi saran saya ketika kita punya teman yang ingin kita nasihati, kita bisa ajarnya dengan cara yang lebih hikmah, lebih lebih slow lah istilahnya. Jadi nggak terlalu frontal seperti itu kan. Mungkin teman-teman tidak puas dengan jawaban saya, supaya nanti bisa dicari lagi bagaimana cara kita merubah akhlak teman kita yang kurang baik. Dan mungkin karena ada juga alasan kenapa teman kita susah dikasih tahu, susah dikasih nasihat, karena mungkin diri kita sendiri. Jadi teman kita itu melihat, lu aja gak benar, lu aja masih ini. Kadang seperti itu. Ya dari situ ya udah kita coba memperbaiki sama-sama akhlak kita. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat dan memang benar-benar akhlak ini penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih. Ya, mungkin karena tadi dulu, jadi saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi